Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Vicky Cerdikiawan yang membahas masalah-masalah seputar leopard gecko. Sombong amat. Pada video kali ini kawanku, saya ingin membahas masalah banyak sekali pemula yang masih bingung menentukan mob pada anakan baby leopard gecko-nya. Apa saja faktornya akan saya bahas di pembahasan kali ini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Sebelum pembahasan dan video ini saya mulai, tidak ada salahnya kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikiawan Channel. Oke kawanku, seperti biasa di hadapan kawanku semuanya saya memberikan beberapa sampel leopard gecko saya. Nah, ini adalah contoh sampel pertama. Nanti akan saya berikan sampel kedua beserta anakannya. Nah, apa yang ingin saya bahas di video kali ini kawanku, banyak sekali saya jumpai pertanyaan di via kolom ataupun di via WA saya langsung ya. Pemula itu masih ada yang kurang pede untuk melabeli mob pada baby leopard gecko-nya yang berhasil dia tetaskan sendiri. Ada juga yang masih bingung menentukan mob ataupun jenis babynya itu masuk ke jenis apa. Itu masih kebingungan. Oke kawanku, akan saya bahas di video kali ini. Nah, di hadapan kawanku sudah saya beri sampel dua leopard gecko saya indukan. Dimaafkan kawanku apabila gecko saya ini naik-naik kandang karena salah satunya ini benar-benar gak mau diem. Nah, sebelum saya bahas ya, kita kenalan dulu. Nah, di sini ada jantan Max Snow. Ini Max Snow Tramper apa Tramper saya kurang tahu, tapi akan saya breed dulu. Tapi saya curiga ini Max Snow Tramper kawanku, kayak gitu. Oke. Nah, di sini saya ada Max Snow Raptor. Nah, ini yang nggak mau diem. Nah, ini Max Snow Raptor kawanku, sudah terlihat kalau matanya ruby eyes. Oke, ini Max Snow Raptor kayak gitu. Nah, yang ingin saya bahas, apa faktor utama para pemula masih bingung ataupun tidak pede melabeli baby leopard gecko yang berhasil dia tetaskan. Apakah lari pada induk jantannya, apakah lari pada induk betinanya, seperti itu. Faktor utamanya itu kawanku, mereka tidak belajar genetika dulu. Ini faktor utamanya, tidak ada jawaban lainnya bagi saya. Karena saya selalu menegaskan, ketika kita mau main leopard gecko ya, kunci utama adalah kita harus bisa paham genetika leopard gecko dulu. Genetika itu banyak. Ada resesif, dominan, kodominan, dan poligenik. Semuanya itu beda-beda. Kita harus tahu. Katakan ini contoh pertama, nanti contoh kedua akan saya contohkan ke genetik yang agak ribet beserta anakannya nanti. Oke, lah saya selalu menegaskan ke para pemula ya, belajarlah dari bawah dulu kalau mau main leopard gecko. Jangan langsung kita itu mengadopsi gecko bagus kepunyaan teman kita. Maksudnya begini, teman kita punya leopard gecko bagus, malah kita ikut-ikutan pengen punya yang bagus juga. Ketika di breed, dia kebingungan anaknya itu apa, jenisnya itu apa, lari kemana, ini jenisnya apa ya, dan ini visualnya gimana, ini kalau saya labeli saya gak tahu. Pasti dia bingung karena para pemula itu
tidak belajar dulu genetika leopard gecko dan tidak belajar dari bawah dulu. Jangan langsung ke gen 3 gen ataupun 4 gen. Kita belajar dari 1 gen ataupun 2 gen aja udah cukup. Kayak gitu. Oke, ini contoh. Ini kawanku, di sini ada Mexnoraptor. Kan kayak gitu. Ini ada Mexnoraptor. Lah, kita harus tahu. Ini penampakannya ya. Ini Mexnoraptor. Kok bisa ini dibilang Mexnoraptor? Nah, kayak gitu. Mexno itu gimana? Kita harus tahu. Raptor itu gimana? Syarat raptor itu gimana? Kita harus tahu kan. Nah, kalau raptor, tremper sama eclipse. Kalau Mexno itu visualnya, cirinya itu gimana? Kalau digabung jadi 2 gen itu syaratnya itu harus gimana ya? Lah, ini contoh aja kawanku. Oke, ini yang 2 gen yang Mexnoraptor kayak gitu. Lah, untuk ini tremper ya. Tapi saya curiga ini adalah MST. Nah, tremper kita harus paham. Katakan kita menyilangkan ini dan ini. Oke? Tremper itu gimana? Ciri tremper itu gimana? Mata tremper itu kayak apa ya? Kita harus tahu satu-satu kawanku. Jangan kita pas langsung kita main mengawinkan tapi kita tidak belajar dulu. Pasti 100% akan bingung ketika nanti babynya itu menetas. Kita tidak tahu. Nah, seperti penampakan yang di bawah, kita harus tahu masing-masingnya kalau kita pingin main leopard gecko. Nah, tremper itu gimana? Mexnoraptor itu kayak apa? Jadi harus belajar genetika leopard gecko dulu satu-satu. Kayak gitu, oke? Lah, ini seperti ini kawanku. Lah, ini kan Mexnoraptor nih. Nah, berarti ini adalah Mexno. Mexno itu agak keputihan ya. Kayak gitu. Pas raptornya itu gimana? Raptor itu tremper sama eclipse. Lah, kita harus tahu eclipse itu kayak apa, masuk dalam gen genetik apa, kayak gitu. Oke, kita harus tahu kalau eclipse itu kan matanya full hitam. Berhubung kena tremper, jadi full hitam itu menjadi full merah. Digabungin sama snow jadi Mexnoraptor. Kayak gitu. Kita harus tahu satu-satu. Jangan kita asal pelihara, oh itu bagus tuh, aku beli aja, kayak gitu. Jangan, kita harus belajar dulu. Nah, ketika 2 leopard gecko ini dikawinkan, nah nanti anakannya entah lari ke betina apa lari ke jantannya, kita akan tahu. Dan kita itu tidak usah merasa tidak pede untuk melabeli jenisnya itu nanti mobnya itu apa, karena kita wis paham genetika leopard gecko. Oke. Nah, ini saya ambil contoh gecko yang berapa ya, saya tutup dulu kawanku. Nah, kita jangan langsung pas belajar dari gen-gen yang agak tinggi lah ya, kayak gitu. Ini ada Dreamsicle kayak gitu kawanku. Dreamsicle itu gimana? Kita harus tahu Dreamsicle itu apa sih. Dreamsicle itu kawanku itu Mexno, tremper, eclipse, enigma. Di dalam gecko ini ada Dreamsicle. Saya juga ada di sini supernova kayak gitu kawan. Lah, ini supernova. Ini hampir sama tapi beda. Supernova itu gimana? Kayak gitu. Nova itu apa? Supernova itu apa? Supernya itu gimana? Kayak gitu. Nah, kayak begini. Nah, ini kan supernova ini mob combo dari Super Snoraptor Enigma. Kita harus tahu Super Snow itu super formnya dari Mexno. Kayak gitu. Ini supernova. Jangan kita langsung belajar dari yang 4 gen, 3 gen. Pasti kita kebingungan. Oke, kayak gitu. Nah, ini contoh yang selanjutnya kawanku. Nah, ini contoh yang selanjutnya. Ini di sini ada black hole ya. Black hole itu 3 gen, Mexno, eclipse, enigma. Itu black hole. Menjadi seperti ini. Nah, kita jangan langsung wah bagus tuh, aku mau beli itu aja. Jangan, kita belajar dari bawah dulu. Oke, kayak gitu. Lah, Mexno-nya itu gimana? Kalau enigmanya itu seperti apa? Ekornya putih. Kalau eclipse-nya itu gimana? Eclipse-nya itu matanya itu full hitam seperti ini. Oke, ini black hole. Nah, di sini juga ada saya itu kawanku. Ini ada pit. Nah ya, pit enigma.
kayak gitu. Untuk para pemula jangan langsung main ke yang seperti ini dulu. Pit Enigma, pit itu gimana? Kalau buat pit itu gimana? Pit Enigma itu kayak apa ya? Kita harus tahu dulu satu-satu. Oke kawanku, mungkin ini hanya contoh awal. Untuk selanjutnya saya akan kasih contoh leopard gecko jantan dan betina beserta anakannya. Oke, kita langsung saja masuk pada contoh yang kedua. Oke, kita langsung masuk ke contoh yang kedua kawanku. Ini saya akan sertakan beserta anak-anaknya nanti. Kayak gitu. Ini ada 8 anak yang saya cari tadi kawanku. Kalau dicari semua saya bingung karena gecko saya udah banyak. Kayak gitu. Lah, di sini ini contoh kedua kawanku. Di sini ada Super Snow Enigma, Head Blizzard, Post Eclipse, PHDB. Penampakannya seperti ini. Oke, kayak gitu. Nah, ini juga ada Max Snow Enigma, Head Blizzard, PHDB Black Hole. Kayak gitu. Nah, kenapa kadang para pemula itu masih bingung ya untuk menentukan mob. Jangan langsung belajar ke yang seperti ini dulu. Kita belajar dari bawah. Saya selalu mengulang-ulang ya. Karena apa? Karena leopard gecko ini kalau kita gak bisa belajar genetika dulu, kita pasti bingung seterusnya ke belakang. Akhir-akhirnya kita wis putus asa, geckonya dijual murah-murah, kan eman juga. Oke, kayak gitu. Nah, jadi belajarlah dari bawah. Seperti yang saya jelaskan tadi, belajar dari 1 gen 2 gen dulu. Kayak gitulah. Contoh seperti ini kawanku. Nah, ini akan saya tutup dulu. Nah, ini datanya. Super Snow Enigma, Post Eclipse, Head Blizzard, PHDB. Kayak gitu. Nah, kita harus tahu dari data ini. Kalau kita punya, kita harus bisa belajar genetika dulu. Oke. Lah ini kan ada Super Snow Enigma. Lah Super Snow itu apa? Super Snow itu super form dari Max Snow disilang dengan Max Snow apapun itu. Oke, pasti keluar super formnya. Itu udah pasti. Lah Enigma. Enigma itu kayak apa ya? Kita harus tahu. Nah, Post itu artinya apa? Saya sudah singgung. Post itu adalah kemungkinan atau berkemungkinan. Artinya ini eclipse, berarti ini kemungkinan atau berkemungkinan bisa cetak eclipse kayak gitu. Oke. Lah di sini ada Head Blizzard. Kita harus paham dulu head itu apa. Head itu heterozygote ya, darah ataupun DNA ataupun apa ya. Ya, seperti itu kawanku. Lah Blizzard, kita harus tahu Blizzard itu seperti apa. Visualnya itu kayak apa. PH itu possible head, bisa dikatakan head 50% ataupun bisa dikatakan head 66%, tergantung dari visual leopard gecko-nya sendiri. Oke. PHDB, Diablo Blanco. Nah, kita harus tahu Diablo Blanco itu kayak apa, DB itu seperti apa. Saya akan kasih contoh dulu ya. Nah, kalau DB itu seperti ini kawanku. Nah, ini Diablo Blanco. Lah, jangan kita asal-asalan oh ini Diablo Blanco. Kita harus tahu, kita harus belajar, pelajari gecko nih. Diablo Blanco itu apa aja ya? Berapa gen? Diablo Blanco itu kawanku 3 gen. Ada Blizzard, ada Tramper, ada Eclipse. Kayak gitu. Itu Diablo Blanco. Oke, jadi kawanku harus benar-benar mempelajarinya. Jangan pas kita asal-asalan beli, pas kita langsung breed, kita gak tahu nanti anakannya itu ditentukan mobnya itu kayak gimana, kayak apa. Kita gak pede, kita kebingungan mobnya itu, kita melebelinya itu melebeli mob apa, kayak gitu. Oke, jadi ya kesalahan awal untuk para pemula yaitu jangan langsung main dari mob tinggi dulu ya. Bahasa saya mob yang agak tinggi, 4 gen, 3 gen ya. Kita belajar dari bawah. Dari 1 gen, 2 gen. Kita harus pelajari masing-masing satu-satu. Ini apa dan ini apa. Oke, kayak gitu. Lah, saya akan menuju ke anakannya kawanku. Ini udah selesai nge-clutch. Bodinya itu udah kurus banget kayak gitu. Tapi ini Super Snow Enigma kayak gitu. Nah, seperti saya katakan ya tadi ya, Super Snow Enigma itu kayak apa ya? Ya modelnya spotnya seperti ini, spotnya itu kecil-kecil kayak gitu, beda dengan Super Snow biasa.
dan ekornya itu agak putih dan ada spot kecil seperti ini. Oke, kayak gitu. Nah ini oke, kita langsung menuju ke anakan dua leopard gecko ini ya, supaya kawanku tuh bisa paham. Oke. Oke kawanku, ini contoh dari anakannya yang tadi ya, kayak gitu. Ini anakannya yang pertama ya, ini kawanku. Anakan yang tadi ini juga Maxno Enigma juga, ini juga Maxno Enigma juga. Di sini ada Super Snow Enigma, ini anakannya. Nah, lah ketika kita sudah menjumpai anakannya yang seperti ini kawanku. Kalau bagi pemula ya, kalau udah jago, wis lanjutkan aja. Nah kita kan nggak bingung nanti menentukan jenisnya ini jenis apa. Kalau kita paham keindukannya dulu ataupun namanya kayak gitu. Oke. Ini juga ada ini kawanku, anakannya juga. Lah ini juga ada Super Snow Enigma kayaknya. Lah ini masih kecil kayak gitu. Lah ini juga ada Super Snow Enigma juga. Lah ini kawanku anaknya yang tadi. Oke, kayak gitu. Nah ini juga ada juga, ini malah keluar snow kawanku. Nah ini snow, ini juga, ini kayaknya Super Snow Enigma juga yang masih baby. Lah itu ini anaknya juga. Nah jadi kawanku tuh kan nanti bisa tahu menentukan mobnya itu gimana kalau kawanku belajar genetika dulu kayak gitu. Ini anaknya yang terakhir juga. Nah ini Super Snow Enigma juga kawanku. Oke. Nah jadi kalau udah kawanku bisa menetaskan baby leopard gecko-nya sendiri ya, kayak begini, nanti menentukan mobnya tuh gampang. Jadi pesan saya, belajarlah dari bawah dulu ya. Selang waktu apabila kawanku tuh mau berkembang, terus belajar genetika leopard gecko dari resesif, dominan, kodominan ataupun poligenik, pelajari semua. Kalau memang benar-benar kawanku pingin main leopard gecko. Oke. Jadi ya apa namanya itu, satu persatunya itu kawanku nanti akan tahu menentukan mobnya itu mob apa kayak gitu. Ini saya akan ambilkan contoh indukannya ya, kayak gitu kawanku. Lah ini indukannya ini. Nah ini lawi sama-sama kayak anaknya di bawah tuh. Ini indukannya, ini bapaknya. Oke, kayak gitu. Nah saya ambilkan ibunya dulu. Ini kawanku. Lah ini ibunya. Itu anaknya semuanya. Nah ini hampir sama dengan anaknya yang ini. Nah hampir sama kan. Oke. Jadi kan kita tahu tuh menentukan mobnya itu satu-satunya itu gimana ya. Oke. Takut kawanku gak percaya ya. Oke. Ini tadi induknya, ini kandangnya nomor 43 ya, kayak gitu. Oke saya tutup dulu. Nah saya akan ambilkan bapaknya, induk jantannya ini nomor 10, kandang nomor 10, ini bapaknya. Nah saya tutup dulu kawanku. Saya akan tunjukkan, takut dikira ini bukan anaknya. Oke. Nah ini kodenya 1043. Oke kan. Nah ini juga nih 1043. Ini juga 1043. Nah itu kawanku 1043 semua. Lah ini yang tadi anaknya yang masih kecil. Lah ini kawanku nih 1043 juga. Nah yang tadi juga yang hampir mirip ibunya nih 1043. Oke, kayak gitu. Malah ada yang keluar snow kayak gitu kawanku. Nah ini snow biasa tuh 1043. Nah ini yang terakhir, ini kayaknya ini bagus banget nih kalau udah besar nih, ini 1043. Oke, paham kan kawanku semuanya? Jadi pesan saya di akhir video ini, belajar dari bawah dulu, pahami genetika leopard gecko supaya kawanku semuanya bagi pemula tidak bingung ataupun langsung pede dan langsung pintar menentukan mob leopard gecko. Oke, caranya bagaimana? Pahami induknya dulu, induknya itu jenisnya apa. Nanti kalau udah keluar anakannya seperti ini ya, seperti ini. Dan ini kita perhatikan, ini kayaknya Super Snow, ekornya agak putih, berarti ini apa ya, kayak gitu. Nah seperti ini juga. Nah ini anaknya. Oh ini badannya visualnya agak putih, ekornya putih, berarti ini Maxno Enigma
kayak gitu. Dan tambahan buat kawanku semuanya, apabila kita mau mulai beli ataupun menentukan mob, jangan kita menguaukan nama mob leopard gecko. Jangan terlalu menguaukan, dikasih nama ini dan ini, nanti larinya itu kita bingung sendiri. Kita ikuti aturannya aja. Oke, jadi kawanku semuanya itu bisa terus berjalan dengan nyaman ya. Oke kawanku, nah mungkin hanya sekian video pembahasan masalah faktor utama pemula masih bingung ataupun gak pede menentukan mob leopard gecko dulu. Mob leopard gecko maksud saya. Oke, jadi belajar genetika dulu, belajarlah dari bawah dan benar-benar pahami genetika ya. Mungkin hanya itu pesan saya. Jangan kita langsung berlari ataupun jangan kita itu langsung main ke jenis-jenis yang tinggi. Jangan kawanku, belajar dari bawah dulu. Selang waktu kita terus belajar gen-gen lain, 2 gen, 3 gen, 4 gen ataupun 5 gen, baru kalau udah kawanku paham genetika. Kalau udah kawanku langsung berlari, kawanku kalau udah kesandung, yakin dah gak akan pernah bisa berdiri lagi. Jadi berjalanlah pelan-pelan kayak gitu. Ibarat kawanku baru dilahirkan, gak mungkin kawanku itu bisa langsung pakai baju. Pastinya kawanku tiduran, masih bayi. Ketika bisa guling kanan, bisa guling kiri. Setelah itu baru kawanku ngerangka ataupun jalan pun itu gak, kadang jalan kadang jatuh, kan seperti itu perjalanan hidup. Ditambah juga perjalanan kita pelihara leopard gecko menuju kita itu pinter main leopard gecko. Oke, mungkin hanya sekian kawanku, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata tolong dimaafkan, apabila ada koreksi tolong koreksikan. Sebelum pembahasan ini saya akhiri, tidak ada salahnya kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cendekiawan Channel. Salam pencinta gecko Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.